Nah, apakah musik ada di dalam istilah syariat Al-Quran, di Al-Quran atau hadis? Nggak ada. Iya. Ya. Nah, terus apa? Nah, padanan yang mendekati ke situ. Empat madhab menganggap bahwa apa yang masuk dalam kategori ma'azif itu haram secara mutlak. Kalau masuk kepada ma'azif nanti lebih dekat kepada alat musik petik. Yang petik seperti gitar dan yang kita kenal sebagai seorang yang menyampaikan ilmu dengan orang yang biasa menyampaikan ilmu. Sama-sama dai lah istilahnya. Anda tidak bisa membayangkan Ustaz jadi orang awam itu. Mudahnya kalau ilmumu belum sampai levelnya imam-imam itu, nggak usah ngaku ijtihad, nggak usah ngaku menjadi mujtahid. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. FKM Podcast, hangatkan hati, hangatkan pikiran. Bismillah, kali ini kita bersama Ustadz Sanif Ali Syahbana. Benar Ustadz ya? Benar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Ustadz Sanif ini adalah pimpinan Pondok Pesantren Salman Al Farisi, Karangpandan, Karanganyar ya. Tentu kalau umat Islam Solo Raya kenal beliau ya sebagai pendidik yang sangat tekun mendidik para santrinya di Salman sehingga tidak pernah turun gunung. Kali ini alhamdulillah tim FKM Podcast berhasil membuat beliau turun gunung. Alhamdulillah Ustaz. Jazakallah khair Ustaz sudah main ke studio kami Ustaz. Wa'iyyakum. Sebetulnya bukan berhasil menjadikan turun, tapi dipaksa turun. Dipaksa turun. Ustadz Umar yang sudah minta ya. Berat Ustaz, jangan Ustaz. Tapi ini kayaknya penting untuk turun gunung Ustaz. Gitu ya? Iya. Karena ini Masya Allah, pembahasan kita ini pembahasan yang sempat panas tapi udah agak menghangat Ustaz. Kita cari momen yang sudah hangat sedikit biar nanti mungkin antum tutup dengan apa cara pandang kita harusnya melihat isu seperti ini itu bagaimana. Kita mau bicarain soal yang lagi rame Ustaz. Masya Allah, ya. Soal perdebatan bahkan sampai kafir mengkafirkan Ustaz ya kan di media sosial Ustaz. Padahal pembahasannya adalah pembahasan khilafiyah soal masalah musik. Sebelum kita masuk ke yang lebih dalam Ustaz, kita bahas yang permukaan dulu Ustaz. Musik dalam tinjauan fikih itu bagaimana Ustaz? Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, yang pertama jazakumullah khairan katsiran Ustaz Umar mengundang kami di sini. Ini satu kemuliaan dan juga keberkahan bisa silaturahmi ke berkah buat kita juga Ustaz. FKM Podcast. Insyaallah. Semoga tambah maju, tambah amin ya Rabb. Bisa menyebarkan kebaikan, ilmu dan juga insyaallah keberkahan bagi umat. Amin Allah. Selanjutnya tadi saya juga kemarin sempat ini ya ketika tentang masalah musik ini. Waduh. Ini masih panas apa sudah hangat atau sudah dingin sebetulnya gitu. Karena memang kami tidak begitu banyak mengikuti di sosmed, hanya memang dengar-dengar di beberapa apa namanya mungkin status atau di termasuk berita yang kita ikuti di sosmed katanya sempat panas gitu. Benar-benar. Ala kulli hal terlepas dari itu, ini perkara syar'i yang harus kita jelaskan duduknya dengan cara yang seadil mungkin, dan yang terpenting bagi kita sebagai umat Islam itu memahami adabiyat ya, sikap dan adab kita terhadap hukum syar'i agar kita bisa bersikap proporsional dan sikap kita ini insya Allah makjur mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tentang masalah musik. Kalau yang ditanya musik dan hukum syar'i, maka butuh dicari dulu kira-kira dari nas syar'i itu apa ada enggak lafadz musik. Kan begitu ya. Dan lafadz ini tidak akan kita dapati baik di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah yang mansus secara nas disebutkan musik. Nah berarti butuh ada padanan yang mengarah kepada makna yang berdekatan atau sama. Nah disinilah penting juga nanti lari kepada definisi musik ini sendiri secara bahasa.
Nah, saya nggak mau masuk ke situ secara pendetailan sebetulnya, tapi ini hanya kita mendudukkan masalah pemetaan dalam memahami permasalahan dalam syar'i. Setelah ketemu definisi bahasa, musik itu secara bahasa itu bagaimana toh, asalnya dari bahasa mana, kemudian kalau ditranslate seumpamanya kita di Indonesia apakah ada perubahan, seumpama itu bahasa asing kemudian masuk di istilah yang ma'ruf menurut satu bangsa tertentu seperti Arab contohnya, ke bahasa Arab apakah ada perubahan atau masih sama dengan bahasa musik, mustalahnya jadi istilah musik. Setelah dapat itu, kita dapat gambaran makna bahasa, baru ditarik nanti dari arti bahasa itu mendekati ke istilah syar'i apa. Nah, dari situ maka kemudian kita akan mendapati istilah lain yang biasanya para ulama mengkaitkan hukum musik itu kepada istilah yang ma'ruf di dalam syariat yang namanya ma'azif. Ma'azif ya. Ma'azif itu mansus karena dia ada di hadis riwayat Imam Bukhari. Nanti kita akan sedikit diskusikan juga masalah hadis ini. Kemudian selanjutnya juga nanti tentang hukum, meneliti hukum satu permasalahan ini harus kita carikan juga kepada permasalahan lain atau istilah lain yang punya sangkutan. Nah, nanti kalau kita buka-buka di kitabnya para ulama, khususnya bab fikih yang membahas tentang permasalahan ma'azif, akan ada keterkaitan juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Luqman, lahwul hadits. Ini nanti baru setelah itu, ketika kita udah dapat dasarnya dalam dalil Al-Quran dan hadis, kita baru membaca perkataan ulama tentang istilah dan hukum itu. Mungkin itu dulu gambarannya, Sat. Sebelum nanti masuk ke kesimpulan atau apa itu nanti mungkin bisa kompleks dan berbeda-beda gitu. Artinya dalam menyimpulkan sebuah hukum itu memang prosesnya itu ada proses yang harus dilewati Ustaz. Dan itu ranahnya adalah ranah para ulama tentu ya. Ya, mungkin juga pemetaan lain ingin saya tambahkan begini, Ustaz. Sering kan ya ini juga pembelajaran bagi kita umat Islam, sering kita ini dibuat gaduh terhadap permasalahan tertentu yang akhirnya terpecah jadi sekian kubu. Bisa 2, bisa 3, bisa 4 gitu. Ya, dan problemnya kalau nanti bisa pegang adab semuanya sih bagus, kalau enggak kan rame itu. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Nah, padahal dalam memahami permasalahan syariat ini, terutama masalah hukum syar'i, maka garis besarnya dibagi 2. Yang pertama adalah hukum yang qat'i. Hukum qat'i. Hukum qat'i yang ranahnya itu tidak ada khilaf di situ. Ini permasalahan yang sudah mujma'. Yang disepakati umat. Dan tidak ada perselisihan sama sekali. Contohnya Ustaz? Ya, contohnya sholat subuh 2 rakaat. Mudah ya. Semua sepakat ya. Semua sepakat. Maka di buku kitab fikih tidak akan dijelaskan bahwasanya sholat subuh 2 rakaat, sholat duhur 4 rakaat, udah nggak perlu dijelaskan. Kewajiban sholat, kewajiban zakat, kemudian tentang keharaman khamr, tentang keharaman zina, karena nasnya qat'i ya, di dalam syariat tidak ada perselisihan, tidak ada potensi perbedaan masalah di situ. Nah, ini yang qat'i. Yang kedua adalah ranah ijtihadi. Ijtihadi itu semua permasalahan baik di dalam akidah atau dalam fikih, jadi nggak hanya masuk di ranah pembahasan amal saja, termasuk keyakinan. Di situ nanti ada ranah ijtihadiyah. Ini adalah permasalahan yang belum ada kesepakatan, artinya belum sampai kepada derajat ijma di kalangan ulama kaum muslimin. Nah, untuk urusan yang sifatnya amal zahir, pembahasan ini masuk di ranah fikih. Sehingga definisi fikih itu ala ilmu bil ahkam asyariyah al amaliyah al muktasabah min adillatiha tafsiliyah allati tariqatuha al ijtihad. Jadi tata cara pengambilan hukum syar'i ini dengan ijtihad. Selama belum ada ijma, berarti itu masuk ranah fikih dan mesti ada perbedaan gitu, karena masih dalam ranah ijtihad. Termasuk di dalamnya kita nanti bahas musik.
Berarti Gitu ya. permasalahan musik itu adalah permasalahan fikih di ranah ijtihad, Ya, iya kan? ya betul. Begitu. Permasalahan fikih yang disebut fikih menurut definisi ulama itu ya ketika masih ada ijtihad. Oh, fikih itu Allati thariqatuhal ijtihad gitu. ijtihad ya. Selama dia Kalau thariqahnya masih maaf Tad, kalau amalan zahir yang qat'i bisa disebut fikih? Tidak masuk ranah fikih karena sudah bukan ranah ijtihad. Oh, begitu ya. Itu kan qat'iyat itu kan dicari aja di buku. Sendiri ya berarti ya. Itu sudah syariat yang muhkam. Ya, baik-baik. Ya. Tapi berarti ini ranahnya adalah ranah ijtihad. Bagaimana bermuamalah dengan ini Ustaz? Ya. Dengan Sekarang perkara-perkara yang ijtihad. kepada bermuamalah kepada perkara yang ranahnya ijtihad. Dalam masalah ini mudahnya kita harus memahami status diri kita dulu gitu. Karena nanti dalam pembahasan permasalahan ijtihad ini para ulama akan membagi klasifikasi manusia itu atau umat Islam menjadi beberapa. Garis besarnya dua. Mujtahid, muqallid. Mujtahid dan muqallid. Muqallid itu garis besarnya. Ya. Nah, nanti siapa mujtahid? Syarat-syaratnya dijelaskan para ulama. Kalau kita belajar usul fikih akan ketemu gitu. Syarat-syarat mujtahid atau syarat-syarat ijtihad itu apa gitu. Kalau belum terkumpul syarat-syarat itu berarti kita muqallid. Berarti kita muqallid. Taklid. Ya. Nah, di fase pertengahan antara muqallid dan mujtahid itu memang ada penuntut ilmu. Nah, penuntut ilmu ini kan dia belajar dari yang asalnya awam menuju kepada ilmu. Ya. Dari mereka ada yang nanti mungkin finish jadi mujtahid, Ya. ada yang nggak sampai. Oh, gitu. Nah, selama belum sampai finish jadi mujtahid, ya tetap dia muqallid sebetulnya. Kalau pembagiannya dua tadi ya. Memang berarti aslinya dua. dua. Tapi Pembagian awal fase dua. transisi ini nanti menjadikan tata cara berpikir dan pembahasannya akan berbeda sedikit gitu. Jadi di ranah intelektualnya tentu para penuntut ilmu itu akan memiliki level yang lebih tinggi. Oh, ya. Berarti kita ini antara kalau nggak muqallid mujtahid kan, Ya, Ustaz? gitu. Nah sekarang saat mungkin agak melipir ke situ dulu saat biar orang nggak penasaran saat karena mungkin sebagian kita pemirsa juga mujtahid ki opo sih gitu kan. Iya benar. Iya kan taunya kan ustadz, kiai, dai Mujtahid semua, iya gitu. betul. Nah, mubalik. Ah, Nah, gitu. Taunya itu semua adalah mujtahid gitu. Ya. Lah mujtahid ini apa syaratnya Ustaz? Wah, Banyak ya, banyak kalau kita belajar bicara syarat ini berat sebetulnya. berat ya. Berat ya. Coba Ustaz. Gambaran simpelnya sederhananya kalau kita bicara kesosokan yang sampai kepada derajat ijtihad yang betul-betul mutlak, artinya dia itu sah untuk mengambil satu hukum langsung dari nas-nas syar'i. Ketika dia membaca ayat Al-Quran langsung dia boleh menyimpulkan hukum dari ayat itu, atau ketika dia dapat satu nas hadis dia langsung bisa menyimpulkan satu hukum dari hadis tersebut. Itu yang masyhur di kalangan kita ya Imam 4 itu. Imam 4. Yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, kemudian Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau orang belum sampai derajat keilmuan mereka, nggak usah ngaku mujtahid. Gampangnya saya begitu. Jadi daripada saya menjelaskan syarat-syarat yang ada di itu di usul fikih di bab terakhir itu syurutul ijtihad itu. Saya nggak mau masuk situ, mungkin ribet ya bagi kalangan masyarakat. Mudahnya kalau ilmumu belum sampai levelnya imam-imam itu, nggak usah ngaku ijtihad, nggak usah ngaku menjadi mujtahid. Itu mudahnya. Artinya yang boleh menyimpulkan satu hukum boleh, tidak, halal, haram, menyimpulkan dari dalil-dalil yang ada adalah seorang mujtahid. Mujtahid. Mudahnya seperti itu. Mudahnya seperti itu. Terus siapa yang boleh membicarakan soal halal haram, Ustaz? Ya. Beda ya antara menyimpulkan dengan membicarakan ya. Ya, jadi begini. Sebetulnya hukum syariat ini ya ketika kita berbicara terhadap masalah-masalah yang klasik dari dulu sejak zaman dibahas. Rasulullah, kejadian itu ada. Itu mesti hukumnya sudah ada. Oke. Ya, dan pembahasan tentang masalah itu sudah ada. Ya, ketika masalah itu adalah masalah klasik, masalah yang sudah lama, sebetulnya umat di akhir zaman itu ngikut saja ya. Oke. Ya, para mujtahidin yang ada di zaman tersebut. Ya,
Problematikanya adalah ketika ada masalah mustajadat, masalah-masalah yang baru. Yang dulu belum diketahui hukumnya atau ulama belum berbicara secara spesifik tentang masalah ini. Nah, inilah pentingnya ulama-ulama di era modern ini. Mungkin mereka belum sampai ke levelnya Imam Syafi'i, belum sampai ke levelnya Imam Ahmad, tapi mereka mengikuti metodologi ulama-ulama itu di dalam mengambil kesimpulan hukum. Maka masa setelah Imam 4 ini dikenal dengan istilah Syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyah. Itu adalah para ulama yang mengikuti metodologi ya imam-imam besar ini di dalam mengambil sebuah kesimpulan hukum. Oh, begitu ya. Gitu. Jadi sebetulnya metodologinya dan garisnya itu artinya bisa mungkin kesimpulan sederhananya pada perkara-perkara yang sudah ada di zaman Rasulullah dan sahabat, tentu sudah ada kesimpulan hukum. Ya, sampai ke fasenya Imam 4 itu mesti sudah ada gitu. Ya, mesti sudah ada. Artinya kalau itu muncul di tengah kita, tinggal ngikut aja. Tinggal ngikut aja. Nah, ngapain repot? Itu perkara yang sudah ada ya. Kalau perkara yang baru, kontemporer, ya belum ada, berarti kita tetap harus ngikuti karena kita seorang muqallid kan. Ya, muqallid. Kita harus ngikut para ulama, metodologi mereka di dalam menimbang sebuah hukum. Nah, disitulah nanti kalau kita belajar fikih dengan metodologi madhab, akan ada kaidah-kaidahnya. Per madhab sendiri-sendiri. Setiap madhab berbeda-berbeda. Ya, begitu. Gitu. Mudahnya begitu. Ya. Dan itu terus terang dengan seperti itu akan membangun sebuah istilahnya keteraturan dalam pembahasan ilmu dan bersikap. Karena semuanya terukur dengan satu kaidah, satu tatanan yang sudah disepakati oleh mayoritas ulama. Dan setiap orang jadi tahu kapasitas dirinya. Betul ya. Itu hal yang paling penting. Aku ini muqallid gitu ya. Iya. Udahlah. Mana tuh ulama bilangnya gimana? Nah, itu dia yang paling penting itu. Nanti muncul adab ini. Ya, para ulama mengatakan rahimallahu mra'an alima qadra nafsi. Semoga Allah merahmati satu kaum atau seseorang yang mengetahui kapasitas dirinya. Gitu. Iya. Berarti termasuk masalah musik tadi, Zat. Masalah musik ini masalah yang ijtihadi. Ya, ijtihadi tadi mungkin istilah ini butuh diulang kembali tadi ketika kami mendudukkan masalah ijtihadi, masalah qat'i, masalah taklid, masalah. Jadi jangan sampai ketika disebut ijtihadi di sini maka boleh seenaknya sendiri berbeda pendapat. Nggak gitu juga, nanti ada kaedahnya. Gitu. Tapi kalau ditanya apakah musik ini hukumnya adalah qat'i atau masih ijtihadi, maka saya katakan hukumnya adalah ijtihadi. Artinya kalau ijtihadi memang di situ terbuka untuk ada perbedaan pendapat ulama di dalamnya. Ya, betul. Nah, nanti kita boleh petakan itu nanti. Bagaimana sih pemetaan perbedaan pendapat ulama di dalam hukum musik? Nah, ini kalau sudah masuk ke ranah itu, jadi kita paham dulu frame pertama ijtihad itu apa? Bahwa frame ijtihad itu satu permasalahan di dalam hukum syar'i yang belum ada kesepakatan para ulama di situ. Nah, berarti ada perbedaan pendapat, iya. Yang berbeda siapa? Ulama, bukan orang awam. Karena perbedaan orang awam nggak dianggap. Mau ada 1 juta, 2 juta orang awam menyelisihi kesepakatan ulama 2-3 orang sudah gugur semuanya tuh. Gitu ya. Jadi ini di sini yang berselisih adalah para ulama. Ulama siapa? Ya mujtahidin. Kembalinya tadi kepada syarat-syarat ijtihad. Nah, gitu. Ya. Sedikit ke belakang tadi, Ustaz. Tadi apa tujuan antum menjelaskan sebelum kita masuk ya ke pembahasan ijtihadiyah yang tadi antara ada yang membolehkan, ada yang tidak. Dan tadi kan sedikit melipir di bahwa manusia ini terbagi jadi 2 tingkatan tadi. Taklid dan mujtahid tadi, muqallid dan mujtahid. Itu untuk dalam rangka apa, Ustaz? Antum menjelaskan itu? Ya, yang pertama tadi agar kita tahu hak dan kewajiban kita. Ya, dasar dalam permasalahan taklid dan ijtihadnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Itu kan perintah itu. Bertanyalah kepada ahlu dzikri.
Siapa ini ahlu dzikri? Nah, nanti bisa dibuka, itu para ulama mujtahidin. Ya, in kuntum la ta'lamun, kalau kamu nggak ngerti. Oke. Berarti kan kalau kita nggak ngerti, ya kita taklid, tanya dan ngikut apa jawaban dari ulama mujtahid. Itu dasarnya gitu. Nah, ketika Allah memerintahkan itu dan secara eksplisit membagi tadi klasifikasi umat Islam jadi dua itu berkaitan dengan hak dan kewajiban. Ketika kita sebagai seorang mukhalid, kewajibannya apa? Kewajibannya taklid. Ya, haknya apa? Haknya kita diberi jawaban oleh seorang ulama atas hajat perkara syariat atau agama ini yang kita butuhkan. Sehingga seorang mujtahid itu haram hukumnya menyembunyikan ilmu. Nggak menjawab pertanyaan padahal dia ngerti, itu nggak boleh, haram. Karena itu kewajiban Karena dia kewajiban dia. Gitu. Nah, kebalikannya seorang mujtahid wajib berijtihad. Dia nggak boleh taklid. Itu nggak boleh taklid, dan kewajibannya harus menjelaskan kepada umat perkara hukum syar'i yang dibutuhkan oleh mereka. Gitu. Itu kan dari situ pertama ya. Terus yang faedah yang kedua, setelah seseorang itu tahu hak dan kewajiban, dia akan memahami tentang permasalahan adab yang harusnya dikerjakan di posisinya masing-masing. Nah, dari situ ketika seseorang paham adab-adabnya, contoh adab sebagai mukhalid, orang yang ngikut, ya, satu, taklid itu dipakai untuk dirinya sendiri. Tidak boleh memaksakan orang lain kepada permasalahan yang dia sendiri masih taklid. Oh gitu. Ya mudahnya gini. Itu adabnya seorang mukhalid ya? Adabnya seorang mukhalid. Gampangnya gini. Saya taklid ke Ustadz Umar terkait. Kebalik nih, jangan salah. Ini biar mudah. Ya bener nih. Saya taklid sama Ustadz Umar terkait jalan menuju Kartosuro nih. Gitu. Saya nggak ngerti ini, orang saya awam. Jalan Kartosuro nggak tahu nih. Sana Ustadz, saya bilang. Jalan Kartosuro mana Ustadz Umar? Saya nggak ngerti. Ustadz Umar yang ngerti. Saya kan taklid kan. Iya. Nah, Ustadz Umar ngarahkan saya ke jalan yang lewat Slamet Riyadi sini, bukan jalan Adi Sumarmo Bandara. Ya kan? Lewatnya sini Ustadz, nanti sini ada jalan besar. Oke. Kan saya nggak ngerti. Nah, di jalan belum sempat belok, saya ketemu sama orang lain ya. Nah, Fulan. Saya tanya, antum mau kemana? Saya mau ke Kartosuro. Oh gitu, berarti habis ini kita bareng nih belok kiri. Enggak kok, saya mau belok kanan. Gitu kan? Terus ngomong, antum tuh salah ya, harus ikut saya, yang bener tuh Kartosuro tuh ya kiri. Berarti kalau antum ke kanan sesat antum. Oke. Paham ya? Paham. Padahal saya posisinya nggak ikut ngerti orang jalan, juga. ikut orang gitu loh. Kalau saya ngerti petanya bahwa di situ juga ada jalan menuju Kartosuro, kan nggak bakal nyalahkan. Iya, sebenarnya simpel tadi. Simpel kan gitu, analoginya begitu. Itu salah satu adab seorang mukhalid. Orang mukhalid itu nggak boleh, dia itu habis itu udah milih pendapat untuk diamalkan sendiri, ketika dia lihat orang lain berbeda langsung nyalah ke bid'ah ke, apalagi sampai mengkafirkan, tadi itu bahaya sekali. Gitu. Nah, ini adab yang jadi sebetulnya kalau orang itu memahami posisi dia di mana, bagaimana dia beradab, itu memperkecil potensi keributan di antara umat dan perselisihan. Masya Allah. Iya. Dari situ ya berarti. Kita harus berpijak di situ dulu. Tapi sampai sini clear ya, teman-teman. Cuman umat masih bertanya, Ustaz. Karena yang disuguhkan di umat ini awalnya kan bukan perdebatan antara orang awam dengan orang awam. Itu kan efek dari yang kita kenal sebagai seorang yang menyampaikan ilmu dengan orang yang biasa menyampaikan ilmu. Sama-sama dai lah istilahnya. Anda tidak bisa membayangkan, Ustaz, jadi orang awam itu. Apalagi mungkin kita akan membina teman-teman yang hijrah, baru hijrah lagi semangat Islam, Islam adem, Islam ini jadi sejuk, nyaman gitu ya, beribadah lagi, belajar ngaji, belajar Iqra, ngelihat ada dua orang mubalik, serang-serangan, public figure, waduh itu kan kok koyok ngene gitu kan, Ustaz. Nah itu gimana, Ustaz? Ya, sebelum nanti masuk ke ranah situ, ya tadi yang terpenting kita tahu kewajiban ya sebagai diri kita masing-masing itu apa.
Karena di sini saya bukan dalam kapasitas mengomentari person, dai fulan atau alan atau yang lain. Tapi kalau semuanya paham, semuanya saya pengajar di pesantren, saya tahu bahasa Arab mungkin sedikit-sedikit gitu ya, juga mungkin ngisi taklim di beberapa tempat, tapi saya tetap merasa bahwa saya ini muqallid. Karena tadi kan kita sudah ngerti ya muaranya di mana gitu. Ketika saya sadar bahwa saya itu taklid, hal yang sederhana bagi saya adalah ketika menjelaskan permasalahan kepada umat, dan itu adalah sesuatu yang sudah disampaikan oleh pendahulu kita, tinggal kita ngomong ini pendapat fulan, ini pendapat fulan, gitu, ini pendapat Imam Syafi'i, ini pendapat Imam Ahmad, ini pendapat Imam Malik, lebih selamat. Artinya menyampaikan semua pendapat? Bukan, nggak harus menyampaikan semua pendapat, tapi maksudnya kita tidak menisbatkan itu ke pendapat kita. Ya, gitu. Paham. Itu kan lebih selamat, karena saya ngikut kok dalam bab ini semuanya. Nanti mungkin ke masalah musik, menurut antum musik A, tanpa saya menyebutkan menurut Imam Malik atau menurut Imam Syafi'i, kesannya bagaimana, Ustaz? Kesannya itu pendapat saya. Iya. Padahal siapa saya gitu. Itu bisa dipahami ya di sini. Siap, Ustaz. Sekali lagi ini bukan dalam menghukumi, bukan dalam kapasitas saya menghukumi siapapun. Tapi ini akan memberi edukasi juga kepada umat, khususnya ya mungkin tadi yang antum sampaikan, yang baru ngaji, yang baru, bahwa dalam Islam itu ada apa namanya tadi, kedudukan dalam keilmuan yang membedakan hak dan kewajiban itu sebetulnya berlaku sama kepada siapapun. Baru yang baru ngaji atau yang sudah jadi dai atau mubalik, selama dia belum sampai mujtahid sebetulnya dia taklid. Gitu. Jadi yang awam sederhana saja, ketika terjadi perselisihan antara dua dai contohnya, yang satu ngomong A, yang satunya ngomong B, didudukkan, ini masalah ijtihad bukan sih? Gitu. Saringan pertamanya itu ya? Pertama itu. Kalau ini masalah ijtihadiyah tadi yang kita katakan bahwa belum ada kata sepakat, nah itu sebetulnya sederhana nanti sikap kita gitu. Nah, untuk mengetahui masalah ini ijtihad atau tidak, ditanyakan saja pada dai yang bersangkutan. Jenengan ngomong itu sebetulnya pendapat imam siapa? Itu pendapat Imam Malik. Yang satunya lah, jenengan ngomong ini pendapat siapa? Pendapat Imam Syafi'i. Itu perbedaan pendapat di antara dua mujtahid. La yang kudul ijtihad bil ijtihad, ya sudah, ini ijtihad berdiri sendiri, ini berdiri sendiri. Kita sebagai orang awam diberikan hak milih. Itu sikap sebagai seorang awam. Sebagai orang awam sederhana. Setelah kita milih, itu kita pakai untuk diri kita. Ketika kita melihat orang lain berbeda pendapat dengan pilihan kita di dalam masalah ijtihad, ya kita saling menghormati. Itu sebagai awam ya, Ustaz, ya? Seperti mudah sebenarnya ya. Ketika mungkin nanti, loh tapi ustadznya pada ribut, ya jenengan nggak usah ikut ribut, ngapain bingung? Gitu kan? Ngapain kita ikut ribut? Kalau itu keributan di antara para penuntut ilmu, para dai, itu ribut di level mereka. Jangan-jangan kita salah paham juga gitu. Mereka ribut secara ilmiah nih. Adu argumentasi kan biasa, Ustaz. Ya. Dari dulu zaman gontok-gontokan, Ustaz. Zaman sahabat, bayangkan itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dengan Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, dua-duanya sahabat, dua-duanya seorang alim. Berselisih di dalam masalah waris sampai mubahalah gitu. Saya menantang mubahalah. Kalau kita orang awam, ini gimana toh, masuk dua orang alim ribut sampai mau mubahalah. Padahal bagi mereka itu biasa. Artinya itu konsekuensi dalam level mereka untuk mengukuhkan argumentasi yang dia yakini. Ngapain kita yang kelas nggak tahu kelas berapa ini, jauh sekali keilmuannya sama mereka, ikut-ikut di ranah itu gitu. Saat itu sebagai seorang muqallid atau seorang awam, muqallid awam lagi ya gitu. Muqallid yang awam. Nah, makanya tadi saya levelkan antara muqallid ke ijtihad ini kan ada transisi, transisi bertangga lah, anak tangganya itu memiliki level yang berbeda. Kalau sikap bagi seorang yang tadi penuntut ilmu. Nah, penuntut ilmu harusnya kan, gimana sih, Ustaz? Gitu. Gini.
kenapa disebut penuntut ilmu nih? Nanti harus saya bedakan dulu. Penuntut ilmu itu jangan kita bicarakan hanya asalkan dia rajin taklim kemudian sudah disebut penuntut ilmu, belum. Penuntut ilmu menurut para ulama itu yang dia eksis di dalam beberapa proses yang ma'ruf dalam mencari ilmu. Contohnya seperti ngafal, kemudian baca kitab, hadir di kajian seorang guru, menulis, mencatat, dan mengulang-ulang. Maka ada istilah mudarosah, mutola'ah, muhafadzah, ya termasuk munadharah, diskusi. Nah, ilmu. ketika dia tidak melakukan amal itu, hanya hadir di dalam majelis taklim, dengerin yang kadang sambil ngantuk-ngantuk, itu belum disebut sebagai thalibul ilmu. Dia disebutnya mustami. Ya, ada satu athar yang secara riwayat sebetulnya didhaifkan, tapi di sini faedahnya baik. Kun aliman au muta'alliman au sami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlak. Jadi di situ dibagi 4 level gitu. Alim, muta'allim, sami atau mustami' di dalam riwayat lain, kemudian yang keempat muhibban. Ya. Jadi kalau kita baru datang baru mustami' aja tuh. Jangan ngaku-ngaku penuntut ilmu dulu. Gitu. Nah, di level penuntut ilmu berarti kan mereka akan melalui tahapan-tahapan. Nah, ini bedanya yang kedua. Selain tadi perbedaan antara mustami' dengan muta'alim. Kalau mustami' kan tadi yang penting saya datang dengar gitu. Ya. Itu mustami'. Kalau penuntut ilmu kan tadi ngafal, ada nulis, nyatet, mengaji ulang dan seterusnya. Diskusi. Ya. Perbedaan yang kedua, muta'alim itu harus melalui fase tahapan menuntut ilmu yang memang sudah masyhur dan ma'ruf di kalangan ulama. Tangga kamu belajar tuh lewat A, B, C, D, tangga 1, tangga 2, tangga 3. Urut ya? Urut. Kalau kita sekedar ikut kajian majelis taklim tematik, ya belum sampai ke situ. Maka ini levelnya juga berbeda nih. Nah, kalau yang antum tanyakan tadi adalah penuntut ilmu yang thalabul ilmi, nah dia harus terbiasa dengan standarisasi ilmiah. Jadi ranah diskusinya bukan sekedar menurut Ustadz Fulan dan Ustadz Alan. Dia harus mengkaji secara standar keilmuan yang semestinya gitu, bahwa fikih berarti dia harus betul-betul tahu standarisasi diskusi fikih seperti apa, termasuk kitab-kitab marojiknya, begitu. Jadi betul-betul diskusi yang berdasar, bukan hanya menurut Ustadz Fulan, menurut Ustadz Alan. Ya. Jadi semua nanti dalam diskusinya penuntut ilmu tuh ya kitab-kitab harus dihadirkan. Kalau kita kenal di beberapa teman itu istilah bahsul masail itu. Bahsul masail ya. Nah itu diskusinya penuntut ilmu. Lah kalau diskusi kelas mustami' tadi ya cukup sederhana saja, kembali ke yang tadi awam sebetulnya. Karena mustami' itu aslinya awam. Harusnya pakai adabnya orang awam. Iya, adabnya orang awam karena dia tidak mengetahui hujah. Nggak ngerti dalil gitu. Disebutkan ini pendapat ini ditolak karena menurut syekh ini, mungkin dalam musik nanti ketemu ya ketika Imam Ibnu Hazm kenapa dia menghalalkan atau memubahkan musik gitu. Karena dia menganggap hadis-hadis yang datang di dalam keharaman musik itu semuanya dhaif menurut dia, termasuk hadis yang di Bukhari, karena Imam Bukhari meriwayatkan secara mu'allaq. Nah, orang awam atau orang tadi mustami' paham nggak itu istilah mu'allaq? Ya. Kan bingung gitu. Wah, nek dia nggak ngerti ngopo kok gontok-gontokan. Iya. Sebelum kita ke situ, tadi kan kalau cara pandang awam kepada tadi ya para dai yang seperti itu, ya harusnya dia satu tahu kapasitas diri, dua tahu adabnya. Tahu adabnya, betul. Kalau sebagai mubaliknya, Ustaz. Kalau sebagai mubaliknya kan harusnya berdebat secara standar ilmu tadi kan. Ya, betul. Tapi kan dia harusnya punya kewajiban, Ustaz, agar tadi imbasnya tidak membuat awam. Betul. Walaupun ini mubaliknya mungkin derajatnya masih sama dengan awam, hanya dia seorang menuntut ilmu. Iya, penuntut ilmu, betul. Nah, itu apa Ustaz kewajibannya? Ya, sekali lagi nih kita berbicara bab ini lebih bukan kepada adabiyah, bukan untuk menghukumi artinya siapapun. Agar nanti ke depan misalnya ada gitu, Ustaz. Ya, karena kita saya kan juga khawatir juga di poin ini nih sangat sensitif nih. Wah, ini
merasa lebih wow gitu. Enggak, sebenarnya kita ini hanya kaidah kayak 2 bitnya aja, Ustaz. Maksudnya kita bicara. Dan dalam hal ini kita open ya, Ustaz ya. Kalau ternyata saya salah dalam memahami juga ahlan wa sahlan, ada yang mau negur. Enggak begitu, antum salah, boleh ahlan wa sahlan. Kita terbuka sekali. Tapi yang menurut kami ya dalam hal ini mungkin bisa dipegang oleh para dai, para ustadz, para mubalik gitu. Yang pertama, jadikan ruang diskusi itu terbatas kepada yang berkompeten. Gitu. Ketika kita mendiskusikan permasalahan yang bukan konsumsi awam, jangan diekspos di ruang publik atau di tempat yang terbuka, baik di kajian-kajian terbuka atau mungkin di medsos, yang di situ rentan terjadi kesalahpahaman. Ya, khotibun nas bima yaqilun. Gitu. Jadi kalau ini ranahnya khusus karena ijtihadnya atau mungkin pola memahaminya jelimet. Kadang dalam proses menuntut ilmu itu kan seorang pembelajar mendapatkan satu faedah di satu kitab tertentu. Tapi faedah ini gharib, artinya asing, cuman secara hujah kadang dilihat sangat kuat gitu. Gitu. Ya, contoh mungkin hal yang sederhana saja. Ya, ini masyhur di kalangan penuntut ilmu, tapi mungkin tidak masyhur di kalangan awam. Bolehnya menikahkan seorang perempuan atau menikahi seorang perempuan tanpa mahram. Nah, ini kan pendapat Imam Abu Hanifah sebetulnya. Tentu dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sepaket juga sebetulnya di dalam mazhab Hanafi. Tapi ketika kita bicarakan itu dan kita didiskusikan di hadapan orang awam. Yang dia tidak mengetahui istilahnya kadar masalah ini, bagaimana tentang argumentasi yang dibangun, yang ditangkap sama beliau apa? Boleh nikah tanpa wali. Itu ada kok pendapat yang ngomong begitu. Lah kalau tiba-tiba dia keluar ngeluyur nikahin orang wali, siapa yang bertanggung jawab? Itu khotibun nas bima yaqilun itu sampai ke tahap itu. Maka ketika kita masuk ke ruang diskusi yang sifatnya khusus, oh ini penuntut ilmu semua nih, ini forumnya para ustadz-ustadz, silahkan situ. Buka, mau debat sehebat apapun, nah itu insya Allah aman gitu. Terus yang kedua ya, ini kalau kita lihat mungkin di itu sebelum kedua, kayak di video-video Basul Masail itu, ya betul. Dan musohihnya sama pesertanya gontok-gontokan. Sampai gontok-gontokan, betul. Kira-kira kayak gitulah ya. Tapi setelah majelis itu beres. Sudah ada kesimpulan. Sudah ada kesimpulan dan itu di ruang khusus. Memang ya debatnya nyambung lah, apple to apple lah gitu kan. Kalau ini di situ kita debat di ruang umum, orang awam ikut nimbrung, dia nggak ngerti hujahnya kita. Dia nggak ngerti pembahasan yang dibahas itu. Ya. Terus yang kedua, Ustaz? Yang kedua, dalam hal ini memang ya ini mohon maaf sekali lagi diupayakan betul untuk menghindari membahas atau memunculkan permasalahan yang gharib. Ya, permasalahan fikih atau apapun yang asing di kalangan umat. Ya karena uruf itu menjadi satu patokan yang sangat kuat di dalam syariat kita. Ya, di dalam banyak hal nanti di permasalahan fikih itu kan banyak sekali. Contohnya wa'ashiruhun ma'ruf. Standarisasi ma'ruf itu kan akhirnya kan sesuatu tradisi yang berlaku. Nah, dalam masalah-masalah tertentu kita mengangkat satu masalah yang itu mungkin hak. Tapi kita angkat di kalangan komunitas masyarakat yang di situ tidak ma'ruf, itu bisa bahaya, bisa sensitif, akhirnya menimbulkan istilahnya roddatul fi'il ataupun penyikapan, penolakan dan yang kurang positif gitu. Nah, jadi hal-hal yang mungkin di situ gharib, permasalahan yang gharib itu maksudnya asing di pendapat fikihnya. Pendapat fikihnya bertentangan dengan kebiasaan masyarakat. Iya. Asing di tradisi yang berlaku, termasuk mustalah dalam mengangkat satu istilah kita. Istilah ini belum pernah ada yang make, terus tiba-tiba kita make. Orang kok makainya begini, ini bisa jadi problem besar. Nah ini juga mungkin butuh istilahnya bisa diperhatikan lah gitu, bisa diperhatikan. Tapi kalau ada yang bilang gini, Zat, karena saya ketemu nih Zat sama orang begini,
Loh, kita kan harus jujur sama ilmu, kita harus sampaikan ke masyarakat. Nah, ada loh Ustaz, Ya. kelompok-kelompok yang begitu Ustaz. Tapi ya Ustaz. Jadi begini, permasalahan kejujuran itu kan apa namanya, ada ukurannya, Ustaz. Ya, kalau ada dosisnya. Disebut jujur ini ketika kita ngomong di mana untuk siapa. Okay. Gitu. Umat tidak harus kita bawa kepada permasalahan yang asing yang menyelisih adat mereka. Bahkan ini hal yang masyhur di kalangan ulama. Ketika mereka bermadhab dengan satu madhab, kemudian dia berada di satu komunitas yang madhabnya berbeda, haram baginya untuk berfatwa dengan madhab yang dianut. Haram ya? Iya, boleh ya? nggak boleh. Bahkan kalau bisa dia mengalihkan masyarakat yang sudah ma'ruf bermadhab dengan satu madhab tertentu itu kepada muftinya mereka. Nah itu nanti contohnya banyak itu di kalangan ulama salaf terkait masalah ini gitu. Bahkan ini yang kontemporer saja nih, yang mungkin saya angkat kisah ini memang mungkin saya nggak tahu apakah sudah ada yang mentadwin dalam kitab, tapi ini kami dapatkan dari masyayikh kami di Yaman. Ketika ada orang Yaman yang pergi berhaji gitu ya, intinya berangkat ke Saudi, kemudian datang di majelisnya Syekh bin Baz ya rahimahullah taala, kemudian menanyakan satu permasalahan gitu. Satu permasalahan dari aksen bahasanya tuh udah ketahuan ini orang Yaman ini. Syekh bin Baz tahu gitu, kamu dari Yaman ya, kamu kenapa tidak pulang saja dan bertanya masalah ini kepada Qadhi Ismail Amroni. Masya Allah. Gitu. Ngapain kamu tanya ke saya? Yang di sana ada Qadhi Amroni. Kenapa? Karena kalau Syekh bin Baz menjawab dengan jawaban beliau yang bisa jadi menyelisihi dengan kondisi di negerinya, akan menghadirkan satu keributan. Iya. Gitu. Itu makanya tadi kalau bahasanya kita harus jujur kepada umat dan yang lain. Siapa yang menuntut itu? Syariat nggak nuntut begitu kok. Gitu. Oke, ya. Tadi Ustaz. Terus ada lagi poin lain Ustaz? Poin yang ketiga ini yang terakhir ya. Jadi tadi hindari permasalahan-permasalahan asing yang tidak dikenal dan tidak familiar di kalangan masyarakat. Dan yang terakhir dalam hal ini memang seorang dai, seorang ustadz itu diuji keikhlasannya kadang dalam permasalahan ini ketika kita berhadapan dengan mukhalif, dengan orang yang menyelisih kita, orang yang tidak care, tidak sepakat dengan dakwah kita, baik dari sisi konten atau tata cara. Kalau kita punya dasar dalam berdakwah, dalam menyampaikan sesuatu yang kita bisa pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesabaran dalam hal ini dan ujian keikhlasan adalah ketika kita tidak memperkarakan dan tidak istilahnya menggubris orang-orang yang tadi, orang-orang yang benci, yang hasad atau apapun. Udah jalan aja. Ya, kalau kita memang meyakini bahwa apa yang kita sampaikan, metodologi yang kita pakai itu bisa kita pertanggungjawabkan di sisi Allah. Ya, tentu sikap ini juga dibangun dengan sikap keterbukaan untuk menerima nasihat dari siapapun. Masya Allah, gitu ya. Gitu. Itu bagi dai ya, wallah. Sekali lagi loh, ini apa disclaimer-nya istilahnya saya. Ya, barakallahu fiik Ustaz. Nasihat buat kita semua Ustaz. Buat kita semua termasuk Al-Fakir Ustaz. Tapi sekarang kita masuk ke intinya Ustaz. Musik gitu ya. Ustaz. Biar umat tahu ini jadi duduk perkaranya gimana sih gitu. Mungkin kita hanya menjelaskan tentang hukum pemetaan pendapat hukum ya Ustaz berarti ya. Pendapat hukum. Baik. Tadi saya sempat singgung ya bahwa permasalahan kalau satu istilah yang ditanyakan hukum musik. Nah, apakah musik ada di dalam istilah syariat Al-Quran, di Al-Quran atau hadis? Nggak ada. Ya. Nah, terus apa? Nah, padanan yang mendekati ke situ atau istilah lain yang punya keterkaitan. Nah, mungkin saya akan mudahkan kerucutkan di sini kepada dua istilah. Yang pertama lahul hadis di surat Luqman, wa minan nasi may yattakhidul lahwal hadis liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidha huzwa. Nah, kemudian yang kedua adalah ma'azif. Yang ini di Al-Qur'an, yang ini di hadis. Nah, kemudian bagaimana pendapat ulama tentang masalah itu? Ya, saya buatkan pemetaannya yang mudah. Lahul hadis dalam hal ini ulama berbeda menjadi tiga.
Ya, yang pertama adalah yang mengkategorikan segala bentuk lahwul hadis itu menjadi haram. Ini pertama, pendapat pertama. Sehingga dalam hal ini ketika kita berbicara tentang masalah musik, ya, ketika musik itu melalaikan, karena lahwun itu kan sesuatu yang melalaikan, baik itu berupa perkataan, bunyian atau apapun, selama itu melalaikan haram, pukul rata. Ini pendapat yang pertama. Pendapat mutlak yang, ya, haram haram mutlak. Taib. Kemudian pendapat yang kedua saya ambil yang halal mutlak dulu, ini apa, berlawanan. Dua kutub yang berlawanan. Yang satu haram mutlak, yang kedua halal secara mutlak. Dalam hal ini adalah ulama yang menganggap bahwa nas-nas yang berkaitan dengan lahwul hadis ataupun permasalahan yang ditanyakan kalau dikaitkannya ke musik, ya, dilarikan kepada lahwul hadis, menjadi haram, mereka tolak karena musik tidak bisa serta-merta dihukumi sebagai lahwul hadis. Gitu. Itu satu pertama. Tidak semua musik adalah lahwul hadis. Ya, karena bisa jadi orang dengerin musik tapi tidak melalaikan dia. Makanya ada yang mengatakan ini religi kok gitu. Saya dengan musik dengerin religi. Ini malah tambah ngingat Allah ya. Mungkin ada yang berargumentasi begitu kan. Nah, ini ada ulamanya yang dibaca seperti Ibnu Hazm Al-Zahiri, kemudian seperti di kalangan masa setelahnya dari kalangan ulama Sufiyah sendiri seperti Imam Abu Hamid Al-Ghazali, kemudian Imam Abu Bakar Ibnul Arabi itu berpendapat ke itu. Berpendapat itu. Ini pemetaan ini sekali lagi saya juga bukan saya yang memetakan ini. Saya cuman menukil apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Hasan Waladadu di dalam penjelasannya terkait masalah musik. Nah, kemudian selanjutnya juga pendapat yang ketiga. Nah, ini pendapat ketiga adalah pendapat jumhur ulama, ya, yang dalam hal ini 4 madhab, ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, yang mendudukkan musik, ya, ketika diarahkan ke lahwul hadis ini disesuaikan sesuai dengan ketentuan nas hukumnya secara khusus, karena musik nanti secara alat berbeda-beda hukumnya, kemudian secara nyanyiannya berbeda-beda juga hukumnya, gitu. Jadi mereka menanggapi sesuai dengan proporsi dalil syar'i berbicara tentang pretelan ataupun detail-detail terkait masalah musik. Karena musik bisa jadi alat juga macam-macam, ada alat yang dipetik, ada yang dipukul, ada yang ditiup, juga nyanyian. Nyanyian, konten nyanyiannya apa, gitu, isinya apa, nah, itu nanti memiliki hukum yang berdiri sendiri-sendiri. Ini pendapatnya jumhur ulama itu. Jumhur ulama. Jadi ini dia tengah-tengah antara yang haram mutlak ataupun yang halal mutlak. Jadi dia dirinci, dirinci atau istilahnya tafsil. Nah, dari tafsil ini pemetaannya kemudian lari kepada musik ketika kita arahkan kepada nas yang berbunyi ma'azif. Ya. Nah, di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ya, beliau menyampaikan bahwa secara makna kita gambarkan, sebenarnya bisa saya dudukkan nasnya tapi saya tidak ingin mendetail di situ. Secara makna intinya akan datang di satu zaman nanti satu kaum yang menghalalkan khamr, menghalalkan zina, kemudian menghalalkan sutra bagi laki-laki dan menghalalkan ma'azif. Nah, kemudian apa balasan bagi mereka? Mereka dirubah perangainya atau bahkan dirubah wajah bentuknya sebagaimana qiradah wal khanazir ataupun kerak dan babi waliyadzubillah. Nah, karena ulahnya apa tadi? Menghalalkan, yastahilun. Nah, dalam hal ini maka ulama mendudukkan kalau khamr kita sudah tahu ini keharamannya sudah qat'i. Khamr qat'i nggak ada khilaf kan yang mengatakan khamr halal. Kemudian juga zina keharamannya qat'i. Sutra bagi laki-laki keharamannya qat'i. Ada dalam sunnah. Nah, ma'azif ini didudukkan dengan permasalahan-permasalahan dosa besar yang sudah qat'i. Gitu. Tiga pertama ini qat'i. Yang ma'azif bareng wawunya di situ ataf, seakan-akan kan kedudukannya sama. Nah, maka dalam hal ini para ulama dalam hal ini jumhur, sekali lagi 4 madhab
menganggap bahwa apa yang masuk dalam kategori ma'azif itu haram secara mutlak. Nah, apa itu ma'azif? Nah, ternyata kalau masuk kepada ma'azif nanti lebih dekat kepada alat musik petik. Yang petik. Seperti gitar dan semisalnya. Kan banyak itu ada kecapi apa macam-macam. Ini berarti berbeda kan, Ustaz? Pembahasan yang awal tadi dengan ini beda. Kalau pembahasan awal tadi kan jumhur mengatakan lahwul hadis itu secara tafsil, dilihat hukumnya secara rinci. Kalau yang ini kita membahas tentang ma'azifnya. Nah, ini masuk ke perincian. Yaitu ma'azif. Salah satu dari lahwul hadis ma'azif. Ma'azif yang tersebut di dalam as-sunnah. Nas ini ma'azif ini dihukumi haram oleh jumhur ulama, mayoritas ulama. Artinya ada perbedaan nggak? Ada, karena mayoritas masih ada sebagian. Ibnu Hazm mengatakan enggak, ma'azif tidak haram. Kenapa dia mengatakan ma'azif tidak haram? Karena dia menganggap hadis di Sahih Bukhari tadi, padahal di Sahih Bukhari, tapi nanti ada catatannya, hadis ini mu'allaq. Itu menurut beliau, meskipun mu'allaq diriwayatkan dengan sighah jazm, tapi menurut Ibnu Hazm ini hadis dhaif. Padahal Imam Bukhari mengatakan mu'allaq. Mu'allaq itu apa sih? Mu'allaq itu hadis yang diriwayatkan oleh seorang penulis kitab hadis, ya, dengan menyebutkan perkataan rawi ini tanpa mengucapkan saya mendengar atau saya membaca di hadapannya atau semisalnya. Kan harusnya hadatsana. Tapi Imam Bukhari nggak mengatakan gitu. Qala, berkata. Lah berkata ini apa Imam Bukhari dengar langsung atau dari orang? Ada istilahnya, ada orang yang tidak disebutkan di situ gitu. Maka ini disebut mu'allaq. Nah, padahal Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini secara mu'allaq itu dengan menyebutkan perkataan gurunya sendiri, yaitu Hisham bin Ammar. Itu gurunya Imam Bukhari, berkata Hisham bin Ammar, itu yang berkata gurunya. Artinya kemungkinan Imam Bukhari itu mendengar secara langsung itu kan sangat besar. Apalagi Imam Bukhari seorang imam hadis, masa berdusta, kan nggak mungkin. Cuman bagi sebagian peneliti hadis kan jadi pertanyaan, kenapa kok ngomongnya berkata, tidak mengatakan saya mendengar. Nah, ini yang kemudian dijadikan satu permasalahan yang menurut Ibnu Hazm ini hadis ini dhaif. Hanya Ibnu Hazm? Ibnu Hazm. Selainnya? Wallah alam, mungkin termasuk Abu Hamid Al-Ghazali dan juga Ibnu Al-Arabi yang tadi juga menjadikan lahwul hadis itu halal secara mutlak, karena nanti kalaupun ada dalil-dalil yang mengharamkan tentang masalah bukan lahwul hadis, mohon maaf, musik itu halal secara mutlak, karena kalaupun ada yang mengharamkan dari dalil-dalil itu tidak ada yang sahih. Sampai Ibnu Hazm mengatakan, seandainya saja didatangkan kepada saya sekian hadis yang mengharamkan tentang musik dan juga nyanyian, ya, kalaulah seandainya ada satu saja yang itu sahih, saya akan mengikutinya. Masya Allah. Itu kata Ibnu Hazm. Jadi dalam hal ini kita berhusnudzon kepada para ulama, termasuk Ibnu Hazm. Beliau kekeh dengan sikapnya itu karena kredibilitas keilmuannya menuntut untuk sikap itu. Jadi bukan mengikuti hawa nafsu gitu loh. Maka sampai mengatakan, kalau ada satu saja yang sahih, saya akan mengikuti pendapat. Masya Allah. Artinya kita tidak boleh sebagai tadi muqallid atau orang awam lihat jumhur aja 4 madhab bilang begini. Ini kan waliyadzubillah. Ini kan cuman Ibnu Hazm. Ini cuman gitu loh. Kadang-kadang kamu ya kan. Kadang-kadang orang kan wis 4 madhab wis aman lah, ini yang paling bener ini. Padahal ada pendapat sama yang lain, dan ini perkara yang tadi Ustaz ya. Nah, jadi juga butuh saya dudukkan, apakah setiap perbedaan pendapat itu artinya memiliki kadar yang sama dalam sikap toleransinya? Sebetulnya berbeda. Gitu. Tetap toleransi, garis besarnya ketika ijtihad tetap toleransi. Cuman ketika perbedaan pendapat itu antara pendapat yang muktabar dan tidak muktabar, maka sebetulnya toleransinya di situ itu tidak besar. Toleransinya ringan. Karena tetap kita nanti ketika ditanya, apalagi sebagai seorang mubalik, seorang dai, dia masih taklid, tapi kalau mau ngambil aman, ambillah pendapat yang muktabar. Dalam hal ini kalau saya semuanya ditanya pandangan atau gini bahasanya, mungkin menurut Ustadz atau sebatas pengetahuan yang Ustadz tahu, apa hukum musik?
maka saya akan mengatakan pendapat muktabar dalam hukum musik haram. Karena itu pendapatnya 4 madhab. Nah, muktabar itu apa? Muktabar itu sholih lil i'tibar, lebih selamat untuk diambil. Nah, yang ghairu muktabar itu belum terjamin. Meskipun bisa jadi nanti secara hujah di sisi Allah yang tidak muktabar ini justru yang sahih, bisa jadi. Yang terpenting kan yang berbicara di situ orang yang ada pada kapasitasnya. Ibnu Hazm rahimahullahu taala menyelisihi jumhur di sini. Tapi Ibnu Hazm mujtahid. Ya kan? Ya. Kalaupun dia salah di sisi Allah dia dapat satu pahala ijtihadnya. Iya. Yang repot kita yang remehkan Ibnu Hazm tadi yang kata malah dosa itu. Berat. Ya. Gitu. Artinya begini saja, walaupun kemudian kita tahu ini pendapat muktabar, itu tidak menghalalkan kita untuk merendahkan pendapat yang tidak muktabar. Betul, tetap toleransinya ada. Tetap toleransi. Iya. Walaupun kadar toleransinya tidak sebesar kalau sama-sama muktabar. Gitu saja. Jadi ya inilah kita orang awam. Kalau tahu ya, orang awam terus jadi sebagaimana yang mungkin sekali lagi saya tidak menisbatkan ini pendapat kepada saya pribadi, tapi apa yang saya dapat dari Syekh Muhammad Hasan Walad Dadu di satu rekaman tayangan ya, beliau menjawab pertanyaan dari mustafti kepada beliau, dan beliau seorang mufti, seorang alim besar. Nah, beliau mendudukkan bahwa dalam perkara musik nanti secara garis besar dibagi 2, yaitu alatnya dan juga nyanyiannya ataupun sajaknya. Nah, untuk alat maka beliau kategorikan di situ jadi 3. Yang pertama adalah yang lebih dekat kepada keharaman karena memang jumhur dan pendapat muktabar mengatakan itu, yaitu ma'azif tadi yang petik. Ini berarti sifat alat ya, zat alatnya. Okay. Sampai dalam mazhab Syafi'i haram orang jual beli alat musik petik karena itu sesuatu yang diharamkan, jadi jual belinya tidak sah. Dalam mazhab Syafi'i sampai seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah alat musik tabuh seperti duf, rebana dan yang lainnya, itu dalam hal ini asalnya mubah. Ya, asalnya mubah. Kemudian yang ketiga adalah alat musik ataupun bunyi-bunyian yang dihasilkan dari satu rekayasa, bukan dari alat. Bisa dari akapela nih musik, kan sekarang ada tuh yang orang pakai mulut itu bisa kayak alat musik, kayak suara musik gitu. Atau dengan teknologi AI atau yang lain, komputer melalui proses asalnya suara apa tapi bisa di suara kicauan burung, suara celutukan orang, itu bisa diproses, bisa menjadi seperti musik. Nah, yang seperti ini atau yang sejenisnya yang nas tidak berbicara secara khusus, maka para atau Syekh Muhammad Hasan Walad Dadu merekomendasikan kita untuk lebih melihat itu sebagai kemakruhan, ya seminim-minimnya. Dan kalau sampai kepada melalaikan ya kita masuk kepada ayat tadi lahul hadis tadi, gitu. Itu secara alat. Kemudian yang kedua secara nyanyian ataupun lafadz yang diucapkan, nah itu dilihat isinya. Kalau sajak itu baik, positif, tidak mengandung syahwat, tidak mengandung keharaman, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, atau penistaan terhadap agama, atau hal-hal yang di situ intinya negatif, celaan, gunjingan atau kata-kata jorok. Kalau tidak mengandung ini, maka hukum asalnya mubah. Hukum asalnya mubah. Ya, jadi masuk dalam hal ini ya nasyid. Masuk dalam hal ini orang bersyair kemudian dilanggamkan ya, sehingga ada seperti nadanya. Itu hukum asalnya mubah. Ya, dan beliau menasihatkan karena kemudian waktu itu ada yang bertanya, "Syekh, bagaimana kalau seandainya musik-musik Islami tapi diiringi nyanyian Islami tapi diiringi dengan musik, bagaimana?" Beliau mengatakan sikap warok kita lebih baik kita tinggalkan. Gitu. Nah, ini kan lebih enak itu mungkin ya berarti bisa dikatakan beliau ini mengambil pendapat tafsil tadi, Ustaz. Merinci ya. Ya, merincikan. Beliau termasuk
mengikuti pendapat jumhur, dan bahkan dirincikan tadi musik dibagi jadi dua, yang itu berupa alat dan itu berupa nyanyian atau sajaknya dengan hukum ketentuan yang tadi sudah sempat kita bahas. Ini kan terus akhirnya imbasnya kan kemana-mana Ustaz. Ya. Nasihat antum Ustaz. Ini kita pingin ya kan umat ini bersatu. Kita kalau di Solo ini alhamdulillah Ustaz ya, persatuan antar organisasi, antar lembaga pendidikan kita bangun secara baik ya kan. Nah ini kita pengennya kan melihat umat ini nggak bingung kan Ustaz. Betul. Apa nasihat Ustadz untuk kita Ustadz, mungkin yang pemirsa yang di rumah lah Ustadz. Nah, terakhir mungkin tadi antum menyinggung tentang bagaimana ya kita mengarah kepada persatuan dan sikap kita secara umum siapapun dalam hal ini, masing-masing kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersatu. Karena ayatnya jelas, firman Allah di surat Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ya, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Setelah ada perintah untuk bersatu ada larangan. Itu kan berarti takkidnya, penekanannya sangat kuat sekali. Nah, dalam hal ini persatuan itu pada hakikatnya dimulai dengan hati. Dimulai dengan hati. Dimulai dengan hati. Dan hati yang bisa bersatu adalah hati yang bersih. Bersih dari maksiat, bersih dari ghil, dari hasad, kedengkian dengan saudara sesama muslim. Ya, maka mari saya mengajak mungkin diri saya pribadi lebih utama dan juga kaum muslimin dimanapun, kita memulai dengan pembersihan diri kita, hati kita dengan tazkiyatun nafas, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak taubat ya, banyak-banyak inabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, karena maksiat itu bisa menghalangi kita untuk bersatu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, kita menahan diri kita, menahan hawa nafsu kita untuk berbicara yang pada kadar dan kapasitas yang bukan merupakan ranah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ini ayat ini kan bentuk apa ya, peringatan yang cukup keras. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Hati-hati kita, apa yang kita posting di medsos, apa yang kita bicarakan, apa yang kita unggah, apalagi sekarang ini di era digital, mudah sekali orang ngunggah sesuatu, ngomentari sesuatu. Tahan. Kalau yang kita katakan itu tanpa dasar ilmu, sikap yang kita ambil itu sikap yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan di sisi Allah, hati-hati. Nah, mungkin itu. Afan, Zat? Masya Allah, barakallahu fikum, ya. Intinya kita harus lebih tahu kadar diri Ustaz ya. Kadar diri, harus lebih beradab lagi dengan posisi kita masing-masing. Dan jazakumullah khair Ustaz atas penjelasan yang sangat rinci buat kita. Semoga ini menjadi satu pencerahan untuk kita yang sampai sekarang masih bingung dengan hal-hal yang ada. Dan ini jadi satu pijakan buat ke depan Ustadz ya. Jika terjadi perselisihan, sikap apa yang harus kita ambil. Matur suwun Ustadz, terima kasih banyak, barakallahu fikum atas kehadiran. Jangan kapok ya Ustadz. Wah, insyaallah enggak. Kalau Ustadz Umar minta, bismillah. Masya Allah, barakallah, jazakallah khair Ustadz. Terima kasih teman-teman, barakallahu fikum. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.